Nah, berikutnya kita sambut, kebetulan ini abang saya sendiri, Mas Dion Subiakto. Beliau akan memberikan dan memaparkan bagaimana peluang bisnis di era pandemi. Silakan, Mas Dion. Apa kabar, Mas Bro? Baik. Thank you, Mbak Sati, adikku tersayang. Oke, sebelum saya mulai, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman semua. Selamat pagi, semoga semuanya semangat pagi. Dan sebelum mulai, saya ucapkan dulu selamat ulang tahun kepada orang hebat, Pak Bi. Pap, happy birthday ya, Pap. Keep inspiring all of us, always. Dan tetap sehat selalu. Amin. Oke, saya akan mulai. Jadi hari ini saya diminta untuk memberikan materi mengenai bagaimana sih peluang bisnis di era pandemi, gitu ya. Nah, sebenarnya mari kita lihat dulu nih makna pandemiknya apa sih sebenarnya, gitu ya. Nah, kalau dari ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya gitu, ada teman-teman yang kalau saya tanya, bro, pandemik nih apa sih buat lo gimana gitu ya. Nah, terus ada yang bilang ke saya gini, wah ini the worst sih bro gitu, ini parah banget gitu ya, ada yang bilang kayak gitu. Lalu ada juga teman yang saya tanya, kalau lo lihat nih pandemik nih cobaannya kayak gimana gitu ya. Nah ada yang bilang, wah pandemik nih cobaannya kali ini psikopat banget bro gitu, ada yang sampai menggunakan istilah psikopat gitu ya, saking udah merasa parahnya banget COVID ini gitu. Nah tapi sebenarnya kalau kita lihat, emangnya kita ini pertama kali kita mengalami ini gitu ya, apakah kita pertama kali diterjang sama ancaman dari faktor makro ini. Nah kalau kita nengok nih ke masa lalu kita, sebenarnya kita diterjang udah berkali-kali nih, diterjang oleh ancaman dari berbagai aspek. Yang pertama ekonomi, krisis moneter tahun 98, gitu ya, tahun 98 itu kita diterjang sama ekonomi yang mengharuskan kita berubah, secara politik berubah, secara ekonomi berubah. Walaupun pada saat itu yang pusing adalah pemerintah dan institusi-institusi besar gitu ya, kayak bank. Sedangkan kalau masyarakat ya selama harga minyak dan harga bahan bakar masih aman, nggak teriak-teriak gitu ya, harga barang masih aman nggak teriak-teriak. Begitu juga dengan krisis finansial 2008, kita diterjang lagi gitu ya dengan subprime mortgage. Lalu kemudian selain ekonomi, teknologi. Ya, tadi Mas Siwo sebutin ada digital disruption sebelum pandemi disruption. Nah, digital disruption kita udah dihajar dari tahun 95 begitu adanya internet masuk. Masyarakat Indonesia dipaksa untuk berubah gitu ya. Kemudian sosial media tahun 2002, kembali kita disuruh berubah lagi gitu. Dan tahun 2008 smartphone masuk menggantikan handphone. Tiba-tiba smartphone powerfulnya bisa sama kayak komputer, kayak laptop. Kita dipaksa lagi untuk berubah gitu, kebiasaan kita dibongkar lagi gitu ya. Nah, kemudian selain itu dari sosial budaya, itu juga ada beberapa hal yang menerjang Indonesia gitu ya, dan kita dipaksa berubah. Tahun 80, kita dihajar dengan Hollywood dan MTV pada saat itu. Ya, perfilman dan musik dari Barat dan Amerika tuh waktu itu kencang sekali. Kita berubah mengikuti itu. Kemudian tahun 90, anime dan manga, itu menerjang kita. Ya, mulai dari Doraemon, mulai dari Senseiya dan segala macam, itu menerjang kita. Kita harus berubah. Kemudian tahun 2000, itu masuk lagi dari budaya Jepang, ada cosplay. Terus ada J-rock, ya, musik rock dari Jepang, itu menerjang kita juga, kita harus berubah. Dan yang sekarang nih, yang lagi seru-serunya ini sejak tahun 2012 sampai sekarang itu adalah Hallyu, ya, Korean Wave, K-pop, itu juga menerjang kita secara sosial dan budaya. Lanjut, next slide. Nah, bagaimana dengan di aspek kesehatan? Apa kita juga belum pernah diterjang? Ternyata sudah, gitu ya. Tahun 1911 itu wabah itu menerjang, gitu ya, buat tidak seluruh Indonesia. Lalu kemudian kolera tahun 27-an itu udah menerjang kita juga. Kemudian cacar itu mewabah di tahun 48, pada saat itu heboh sekali. Kemudian demam berdarah tahun 98 berbarengan dengan krisis moneter, demam berdarah waktu itu lagi naik, gitu ya. Kemudian flu burung tahun 2003 itu juga sempat mewabah di Indonesia, tapi karena pemerintah kita bagus pada saat itu mengkontain dari flu burung ini sehingga tidak menjadi heboh dan tidak menjadi besar gitu ya. Begitu juga dengan SARS di tahun yang sama 2003 dan flu babi di tahun 2009. Ya.
Nah, sekarang pandemi COVID-19, apa sih yang berbeda di sini gitu ya? Yang berbeda adalah baru kali ini the first time kita hadapin sesuatu yang impact-nya global serempak. Simultan, global, jadi kita suffer bareng gitu. Seluruh negara suffer bareng. Nah ini pertama kali sih. Tadi semua virus-virus yang menerjang kita sifatnya kalau nggak endemik atau epidemik gitu. Belum pandemik. Jadi cuma teritorial atau di sebuah negara itu pun nggak serempak. Nah pandemik ini yang serempak. Jadi kalau misalnya kita lihat pandemik ini menuntut kita untuk berubah ya. Oh itu tidak hanya untuk berubah gitu. Kalau untuk berubah, itu tadi Korean Wave, ada K-pop, kita harus berubah. Ada manga, ada anime, kita harus berubah mengikuti perkembangan zaman. Cara berkomunikasi kita dengan masyarakat muda harus berubah. Tapi pandemi COVID-19 ini menurut kita bukan hanya berubah, tapi meriset ulang. Nah, ini makna pandemik yang kita alami sekarang. Jadi semua orang di seluruh dunia dipaksa untuk diriset ulang. Kebiasaannya, pola hidupnya, habitnya, perilakunya, semua diriset ulang. Termasuk juga industri, termasuk juga di level bisnis. Ya. Next slide. Oke, terus amukan pandemik. Tadi udah disampaikan oleh Mas Iwo gitu ya. Pandemik ini amukannya luar biasa. Mulai dari industri pariwisata, perhotelan, airlines, travel agent. Terus kapal pesiar itu juga ngedrop banget. Money changer, nggak ada lagi sekarang yang masyarakat money changer karena nggak jalan-jalan. Kemudian live music concert, itu juga nggak ada lagi sekarang konser-konser live. Lalu kemudian event yang sifatnya MICE juga ya kayak kita gini jadinya online gitu ya. Wedding organizer, sekarang orang nikah juga online gitu ya. Jadi wedding organizer nganggur. Kemudian mall dan shopping center nganggur juga gitu ya. Kemudian fitness gym, tempat gym itu juga nganggur. Barbershop dan salon. Ya orang takut mau ke salon gitu ya, takut ketularan. Kemudian manufaktur dan retail ya, terutama untuk yang produk-produk yang tidak terlalu the bottom of the pyramid tadi kata Mas Iwo, ya, yang tidak berkaitan dengan kebutuhan primer itu semuanya ngedrop kecuali yang primer. Lalu properti juga lagi turun walaupun sekarang udah mulai membaik, dan sinema serta produksi film yang besar-besar terutama seperti Hollywood, film-film big project-nya itu juga turun. Nah, tapi on the other side, pandemiknya ada indahnya gitu ya. Saya ngambil dari dua literatur kuno, dua literatur yang tua sekali. Yang pertama adalah literatur dari budaya Tiongkok, di mana krisis itu diterjemahkan atau ditulis dengan mereka adalah Weiji, ya, artinya dangerous, di satu sisi berbahaya, tapi di sisi lain ada change point, ya, ada titik di mana kita harus berubah, dan itu biasanya diterjemahkan oleh literatur-literatur Barat dan Eropa sebagai sebuah kesempatan. Nah, lalu juga literatur tua juga dari kultur agama Islam. Di mana di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6, itu disebut, setelah kesulitan akan ada kemudahan. Dan diulang lagi di ayat berikutnya, dan setelah kesulitan akan ada kemudahan. Jadi artinya, tadi ini relevan sekali dengan yang Mas Iwo sampaikan, konsumen Indonesia gitu ya terutama, itu optimisnya tinggi sekali, karena kita secara budaya, secara value, secara kultur, kita memang sangat kuat memegang bahwa takdir itu tidak hanya kesulitan, tapi juga kemudahan gitu ya. Nah itu beda dengan budaya-budaya di negara-negara Barat. Nah kemudian dari sini kita bisa mengadaptasi ya, mengadopsi cara berpikirnya. Sehingga di pandemik ini kita harus menggunakan cara berpikir yang seperti itu gitu ya. Kita ambil aja analoginya seperti server, seperti orang yang olahraga server. Kalau dihadapkan pada ombak, itu terbagi 3 golongan orang. Ya, kalau misalnya kita lihat di pantai itu ada ombak gede, itu kalau masih jauh orangnya lari. Gitu ya, kalau ombak kecil sih mereka main, tapi kalau ombaknya gede, kalau masih jauh jaraknya mereka lari, kabur. Atau kalau yang udah deket, pasrah aja, udah tutup kepala, nunggu diterjang ombak. Tapi ada satu golongan yang dia malah nyamperin ombak dan dinaikin ombaknya. Nah, kalau kita perhatiin nih, di server ini, semua foto-foto atau video mengenai olahraga surfing, itu ada yang ombaknya yang di atas, yang tanda panah merah, ya, itu yang mengancam untuk membalikkan si server ini. Tapi server ini dia bisa naik ke atas ombak karena ada tenaga dari bawah, yang nggak kelihatan, semua orang nggak perhatiin, itu ada yang tanda panah yang kuning. Artinya, cara pikir pandemik ini kita harus seperti server. Kita harus menggunakan paradox approach of thinking, gitu ya. Bagaimana cara kita bisa riding the wave. Kita jangan takut sama wave-nya,
tapi kita juga jangan pasrah juga sama wave. Kita cari cara untuk riding the wave dengan paradox approach, di mana kita bisa membalance antara ancaman dan peluang, seperti para server dengan menggunakan paradox solving thinking gitu ya, paradox solver. Next slide. Ya, sehingga kalau kita lihat ya, peluang dari pandemik ini apa sih yang paling basic sebelum ke konteks bisnisnya, di mana itu tadi semua di reset ulang, ya. Old habits semua hilang. Tadinya kita kalau pagi habis sarapan langsung pergi mungkin gitu ya, terus balik baru malam karena kita aktif sibuk di luar, umur kita habis di jalan gitu. Sekarang tiba-tiba kita di rumah seharian, kita mencari-cari menemukan cara atau ritual baru, gitu ya, pola baru. Semua orang, nggak cuma kita, nggak cuma beberapa saja, semuanya berusaha menemukan ritual baru. Dan apakah dalam setahun ini beres? Enggak, ini masih panjang, gitu ya. Secara psikologis masih denial, masih berharap bahwa ini berhenti dan kita kembali lagi seperti dulu, gitu ya. Tapi secara kebiasaan kita udah setahun setengah, hampir 2 tahun, itu sudah cukup waktu untuk membuat kita masuk ke dalam perilaku atau ritual baru. Walaupun secara emosional kita masih denial. Jadi kita ada dilema di sini. Semua orang di seluruh dunia kita mengalami dilema, ya. Nah, pada konteks bisnis ini juga menjadikan peluang, terutama bagi para pelaku bisnis brand-brand yang tidak begitu besar, gitu ya. Artinya semua brand di titik ini kembali ke titik nol, semua kembali bersaing dari garis start. Jadi kalau yang tadinya sebelum pandemi kita mau bersaing sama brand yang kompetitor yang besar, wah dia udah duluan di depan tuh, kita masih jauh di belakang. Nah, tiba-tiba gara-gara pandemi kita balikin lagi nih semua ke garis start. Mulai lagi dari nol, semua punya peluang yang sama dalam bersaing atau merebut pasar. Artinya semua bisa jadi yang pertama dan terbesar di dalam ritual baru ini. Jadi the name of the game sekarang adalah gimana kita sebagai pelaku bisnis atau brand itu bisa menjadi yang pertama masuk ke dalam ritual baru dari masyarakat. Ini dulu-duluan nih, kita lagi kejar-kejaran gitu ya. Next slide. Oke. Sehingga kita bisa melihat nih solusi paradoks dari pandemi ini gitu ya. Solusi paradoksnya apa? Ini pasti beberapa dialami oleh teman-teman mungkin ya, itu dialami terutama para pelaku bisnis. Dengan adanya pandemik, sales hilang nih Mas Dion. Oke, sales hilang. Tapi take a look at the paradox side gitu ya. Sales hilang, tapi di sisi lain kepercayaan tidak hilang. Kalau kita selama ini memang membangun kepercayaan dengan branding, dengan brand building, kita membangun kepercayaan, sales hilang. Oke, sales hilang, tapi kepercayaan tidak hilang. Cuman trafficnya aja pindah dari offline ke online. Tapi selama trust itu kita bangun, itu nggak ada masalah, gitu ya. Terus yang kedua ada aset hilang nih Mas, gara-gara pandemi. Oke, aset hilang. Tapi biasanya aset fisik nih yang hilang. Tapi yang aset non fisiknya, intangible asetnya, itu tidak hilang. Salah satunya sistem kerja, ya. Salah satunya adalah knowledge. Kemudian sistem kolaborasi dan segala dan sebagainya. Itu tidak hilang, ya. Kalau misalnya selama ini memang dibangun dengan betul. Kemudian armada hilang, Mas Dion. Saya harus nge-lay-off banyak karyawan. Oke, karyawan, status karyawannya hilang. Tapi kolaborasi yang sudah terbangun sampai saat ini tidak hilang. Gitu ya. Tinggal ditemukan cara, gimana caranya dari sisi paradoksikal ini, menemukan kembali cara atau sistem sehingga kolaborasi ini bisa dimanfaatkan. Kemudian bisnisnya hilang, Mas Dion. Ya, betul. Mungkin bisnis bisa hilang nih. Ini yang ekstrim ya, bisnisnya sampai hilang. Nggak bisa jalan lagi bisnisnya. Tapi skill tidak hilang. Ya. Kompetensi tidak hilang, dan skill dan kompetensi ini sangat lentur sekali, yaitu untuk bisa diolah dan ditemukan inovasi sehingga bisa melahirkan bisnis-bisnis baru. Jangan terpatok pada membangun bisnis, tapi berpatok kepada membangun kompetensi, ya sehingga lebih lentur bisnis kita gitu. Kemudian yang terakhir, cash flow hilang nih Mas gara-gara pandemi. Ya betul, memang pandemi ini luar biasa, cash flow membuat cash flow kita pontang-panting lah hilang gitu ya. Tapi ekosistemnya tidak hilang. Ya, para stakeholders yang selama ini bekerja sama dengan kita, mulai dari investor, customer, suppliers, vendors, ya partners, itu tidak hilang. Selama networkingnya dibangun dengan baik, ekosistem itu tidak hilang. Ya, tinggal kita temukan lagi bisnis model baru yang bisa menghadirkan kembali cash flow yang hilang dalam format baru. Sehingga selama kita bisa berpikir dengan paradoxical thinking, kita bisa melihat peluang di situasi pandemi ini. Gitu. Sehingga kita tidak berfokus pada apa yang hilang, tapi kita berfokus pada apa yang tidak hilang dan bisa kita kembangkan lagi menjadi aset yang baru. Oke, dan ini ada beberapa contoh gitu ya dari tadi sudah disebutkan oleh Mas Siwo juga ya, the rising ya tadi, selain the fall ada yang the rising.
Ini ada beberapa, kalau kita lihat di internet ini, ada kuliner online, itu tumbuh terus. Ya, sekarang masih bertahan dan terus tumbuh. Termasuk juga pengantarannya, ya, delivery-nya lewat online. Kemudian keperluan rumah tangga, karena semua di rumah, akhirnya kebutuhan untuk merenovasi, mendekorasi rumah, itu menjadi tinggi. Sehingga keperluan rumah ini juga menjadi, demand-nya menjadi tinggi sekarang. Kemudian kosmetik dan skincare. Begitu orang nggak keluar-keluar di rumah doang, ternyata waktu buat dandan, buat mandinya tambah banyak. Jadi ternyata orang dandan itu tidak hanya karena mau keluar, tapi karena nggak ngapain ya, bingung. Udahlah, wah keringetan nih, mandi lagi deh. Udah pakai skincare lagi dan segala macam. Sehingga itu menjadi naik. Perlengkapan protokol kesehatan udah pasti. Perlengkapan olahraga ternyata jadi tinggi ordernya. Ya, terutama ada yang order resistant band buat fitness di rumah karena nggak bisa ke gym, jadi fitnessnya di rumah gitu ya. Terus kemudian virtual workout class ya. Jadi sekarang banyak yang mengadakan workout secara virtual, tutorial fitness, lalu bisnis pets itu juga lagi naik nih gitu ya, hewan peliharaan gitu. Kemudian bisnis yang berbasis reseller dan dropshipper, online shop itu naik, online groceries naik, kemudian produk handmade ya, kayak sekarang ada aja yang bikin gantungan buat masker gitu supaya maskernya gampang nggak dicopot-copot, tinggal digantung doang gitu. Ada aja yang kepikiran. Ya. Lalu kemudian educational toys dan games, karena semua anak sekarang sekolah di rumah, akhirnya mereka hanya fokus sekolah, setelah selesai sekolah main game, sekolah main game, sekolah main game ya. Terutama yang rumahnya nggak punya space buat lari-lari di halaman dan sebagainya. Sehingga fokusnya ke games-games online. Nah, sekarang lagi banyak nih ya educational toys yang itu bisa menambah, mensupport sistem pendidikan di sekolah-sekolah secara online. Bimbingan belajar secara online, bimbel. Kemudian aplikasi film online, agregator seperti Netflix, dan bermunculan yang baru-baru gitu ya. Dan juga aplikasi team working, karena kantor sekarang itu semua WFH, akhirnya nggak cuma Zoom doang nih gitu ya, tapi ada sistem-sistem yang bisa mengontrol project management, mengontrol absen, mengontrol working hours dan sebagainya, koordinasi secara sistematik itu sekarang banyak aplikasi-aplikasinya. Next, dan ini juga inline dengan apa yang disampaikan oleh Menparekraf ya, Mas Sandiaga Uno, di mana beliau mengumumkan sektor-sektor yang bertahan dan bertumbuh ya. Itu pertama game developer. Ya, jadi kalau bisnis game developer ini lagi bagus, malah bagus. Lalu kemudian arsitektur ini juga lagi meningkat, ya. Kemudian desain interior ini juga meningkat itu tadi karena kebutuhan mendekorasi rumah itu menjadi tinggi karena semua orang di rumah ingin rumahnya itu senyaman mungkin. Kemudian musik ini juga lagi naik, walaupun secara konser live-nya tidak ada, tapi sekarang musisi-musisi ini lagi fokus bikin karya, bikin lagu, bikin musik dan sebagainya. Seni rupa, desain produk itu lagi naik, fashion lagi naik, ternyata belanja fashion malah naik nih, walaupun nggak keluar gitu. Terus kuliner naik, film animasi dan video naik, fotografi naik, DKV naik, TV radio naik, kriya ya, handmade, kerajinan tangan itu juga naik, periklanan itu naik, pertunjukan naik, penerbitan, dan terakhir aplikasi. Ini adalah jagoan-jagoan yang bertahan dan bertumbuh di era pandemik ini, yang bisa memanfaatkan sisi paradoksnya, ya seperti tadi kayak musik itu, kalau nggak ngelihat paradoksnya tenggelam, tapi karena bisa ngelihat sisi paradoksnya, ya udah kita bermusik lewat online, ternyata bisa. Kemudian fitness, harusnya fitness itu personal trainer itu tatap muka, tapi bisa ternyata secara jarak jauh, oh ternyata bisa gitu ya. Mereka berhasil menemukan paradoks-paradoksnya dan bisa bisnisnya bertahan dan bahkan bertumbuh. Nah, sekarang sebagai penutup, saya meninggalkan pertanyaan nih buat teman-teman semua. Apa paradoksmu? Ya, terutama bagi para pelaku bisnis di sini, ya apa paradoksmu? Kalau Anda menemukan masalah di pandemik ini, paradoksmu apa? Ya. PR-nya adalah temukan paradoksnya, lalu gunakan. Ya. Jangan fokus pada apa yang hilang, tapi fokus pada apa yang tidak hilang, dan secara paradoks gunakan untuk membalikan situasi untuk kembali bangkit. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator dan MC. Terima kasih. Ya, so far so good. Keren banget semuanya, isinya daging.